Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar materi baru, yaitu tentang hadis, keutamaan memberi. Nah, pastikan ya hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali hari ini dengan ngaji morning. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah semangat semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fokus anak solih, siap. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang hadis keutamaan memberi. Nah, perlu kalian ketahui ketika kita membaca hadis itu tidak sama seperti membaca Al-Quran. Kita baca bersama-sama ya. Oke, hitungan ketiga. Wahid, itsnain, tsalatsa. Han Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baik anak-anak, yang Bu Erna warnai merah ini adalah orang yang menceritakan hadis. Sekali lagi, hadis keutamaan memberi yang menceritakan adalah Hakim bin Hizam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isi hadisnya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhuhri ghinan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Nah, di sini ada tulisan muttafaqun alaihi. Ini adalah yang meriwayatkan. Paham ya? Masih ingat? Ketika kita belajar suatu hadis, maka ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah yang menceritakan suatu hadis. Nah, hadis keutamaan memberi ini diceritakan oleh siapa tadi? Pintar, Hakim bin Hizam. Nah, kemudian yang kedua itu adalah matan. Matan itu apa Bu Erna? Matan itu adalah isi hadis. Tadi yang berbunyi dari al-yadul ulya tadi. Paham ya? Kemudian yang ketiga itu adalah rawi. Apa itu rawi Bu Erna? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan. Tadi di belakang sendiri, di pojok paling akhir itu namanya rawi. Siapa rawinya? Ada tulisan tadi muttafaqun alaihi. Nah, kalau ada kata-kata muttafaqun alaihi, maka yang meriwayatkan hadis itu ada 2 orang. Siapa namanya? Namanya adalah Bukhari dan Muslim. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Sanad itu yang menceritakan hadis. Nah, hadis keutamaan memberi itu diceritakan oleh Hakim bin Hizam. Tempatnya ada di awal hadis. Kemudian matan itu ada di tengah-tengah. Kemudian kalau rawi itu ada di terakhir atau di belakang sendiri. Paham ya? Baik, kita sekarang akan belajar per kata biar kalian nanti menghafalkan hadis dengan artinya mudah. Sudah siap? Oke. Kita bantu dengan per kata yang membuat kita mudah untuk menghafalkan. Siap anak solih? Al-yadul ulya, tangan di atas. Al-yadul ulya, tangan di atas. Al-yadul ulya, tangan di atas. Khairu, lebih baik. Khairu, lebih baik. Minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Ulya itu atas, sufla itu bawah. Kita ulangi bersama-sama ya. Coba yuk. Oke, al-yadul ulya, tangan di atas. Al-yadul ulya, tangan di atas. Khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Sekali lagi, al-yadul ulya,
tangan di atas khairun lebih baik minal yadi sufla daripada tangan di bawah. Lanjut. Wabda biman ta'ulu. Wabda dan dahulukan. Wabda dan dahulukan. Wabda dan dahulukan. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Kita coba bersama-sama. Wabda dan dahulukan. Wabda dan dahulukan. Wabda dan dahulukan. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Wabda dan dahulukan. Biman ta'ulu, orang yang menjadi tanggunganmu. Lanjut. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. An dhahri ghinan, adalah dari orang yang berkecukupan. An dhahri ghinan, adalah dari orang yang berkecukupan. Kita coba ya. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. An dhahri ghinan, adalah dari orang yang berkecukupan. An dhahri ghinan, adalah dari orang yang berkecukupan. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah. An dhahri ghinan, adalah dari orang yang berkecukupan. Oke. Selanjutnya, wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Yu'ifahullahu, maka Allah akan menjaganya. 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 Kita coba. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Yu'ifahullahu, maka Allah akan menjaganya. Yu'ifahullahu, maka Allah akan menjaganya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya. Yu'ifahullahu, maka Allah akan menjaganya. Yang terakhir. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Kita coba bersama-sama. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Baik, yuk kita coba bersama-sama dari awal sampai terakhir. Fokus, anak solih, siap. Hitungan ketiga ya. Wahid, ithnain, talatah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekali lagi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ingat, ulya itu atas, sufla itu bawah. Paham ya? Wabda biman ta'ulu, dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Wabda biman ta'ulu, dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Lanjut. Wa khairus shadaqati an dhahri ghinan. Wa khairus shadaqati an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan. Wa khairus shadaqati an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan.
Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah hafal tentang hadis keutamaan memberi beserta dengan artinya. Kemudian untuk tugas, yang pertama, saksikan video Bu Erna berulang-ulang sampai paham dan hafal tentang hadis keutamaan memberi beserta artinya. Kalau sudah hafal, kemudian tugas yang kedua, tuliskan hadis keutamaan memberi dengan artinya di buku tulis Al-Quran hadis. Nah, kalau sudah, yang terakhir, kirimkan tugas kalian di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bu Erna pamit.